Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan, seorang mahasiswa S1 jurusan Bioteknologi Universitas Kalambur, Jakarta Barat. Di video kali ini saya akan berbagi dan sharing sedikit kepada kalian dengan review jurnal, yaitu sebuah jurnal yang membahas tentang pemanfaatan bioreaktor yang dikombinasikan dengan kultur jaringan, di mana kultur jaringan di sini memang digunakan untuk menghasilkan metabolit sekunder dengan memanfaatkan bioreaktor dan juga Erlenmeyer flash sebagai wadah dari kultur jaringannya itu. Nah, seperti yang teman-teman baca bahwasannya judul kita kali ini adalah efek dari beta cyclodextrin dan juga metilljasmonat terhadap produksi metabolit sekunder vinolin, katarantin, ajmalisin, dan juga ajmalisin yang dari tanaman Catharanthus cerceus cambial merismatic cell culture. Jadi yang digunakan adalah tanaman Catharanthus cerceus, di mana jaringannya atau selnya itu yaitu sel cambial merismatic, ya, sel cambial merismatic atau sel-sel yang belum terdiferensiasi. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015, ya, di mana beberapa tim penelitian seperti yang teman-teman sudah baca ini, ya, penelitian-penelitiannya. Oke, kita mulai dari abstraknya. Jadi peneliti ini di sini sebenarnya mau melihat bagaimana sih efek dari beta cyclodextrin dan juga metilljasmonat terhadap produksi daripada beberapa senyawa metabolit sekunder seperti vinolin, katarantin, dan juga ajmalisin, ya, 3, ya, dari sel cambial merismatic cell. Oke, cambial merismatic cell atau disingkat dengan CMC. Ya. Nah, sebelumnya memang banyak peneliti yang menggunakan beta cyclodextrin dan juga metilljasmonat untuk menstimulasi produksi dari metabolit sekunder. Namun memang sih kenapa banyak peneliti yang ingin menginduksi tanaman ini untuk menjadi salah satu sumber dari metabolit sekunder, karena memang ternyata tanaman ini punya banyak sekali senyawa metabolit sekunder atau senyawa alkaloid. Nah, di abstrak ini peneliti melihat bahwa, dan memang hasilnya, ya, di sini hasil langsung dijelaskan di abstrak bahwasannya kultur tanaman Ceroseus yang dikultur dengan bioreaktor dan diperlakukan dengan 10 mikromol beta cyclodextrin dan juga 150 mikromol metilljasmonat dikombinasikan, itu punya hasil yang cukup tinggi dalam produksi vinolin, katarantin, dan juga ajmalisin dengan konsentrasi-konsentrasi yang disebutkan. Nah, analisis yang dilakukan pada penelitian kali ini, di mana peneliti ini menganalisis konsentrasi dari masing-masing senyawa dan juga total alkaloidsnya, dan juga peneliti ingin melihat gen-gen yang berperan dalam biosintesis dengan metode tentunya real-time qPCR. Jadi peneliti berarti mengisolasi terlebih dahulu selnya, kemudian mengekstrak daripada sel tersebut senyawa-senyawanya, ya, senyawa-senyawanya diekstrak, kemudian beberapa sampel disisakan untuk menganalisis gen-gennya. Berarti di sini transkripsinya, ya, berarti yang dianalisis adalah RNA-nya, transkriptornya gitu, ya, RNA-nya, dan dilihat bagaimana tingkat ekspresinya. Gitu. Karena kalau yang dianalisis DNA, kita nggak bisa melihat ekspresi gennya, gitu. Oke, kita akan lihat next slide. Nah, teman-teman, Catharanthus cerceus ini memang ternyata merupakan sumber alkaloid yang cukup baik, di mana tanaman ini punya 130 jenis senyawa TIA atau terpenoid indole alkaloids. Teman-teman, kalau teman-teman mungkin melihat tanaman ini, mungkin nggak asing kali, ya, bunganya di mata kita. Jadi kayak sering kita temuin di taman atau di pinggir jalan,
dan ternyata memang tanaman ini menarik sekali di bidang farmasi dan banyak sekali disoroti peneliti-peneliti untuk mengembangkan senyawa-senyawa dari tanaman ini. Namun kendalanya di sini adalah ternyata tanaman ini walaupun punya banyak sekali jenis-jenis alkaloid yang dikandungnya, ternyata konsentrasi yang ada di tanaman ini sangat-sangat kecil. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bagi mereka yang bekerja di bidang farmasi, yang fokus di bidang biofarmaka, ataupun mereka yang tertarik di bidang bioteknologi pastinya ya. Nah, ada juga penelitian ya yang mengatakan bahwa dari 500 kg berat kering dari daun ini, dari daun tanaman Chiarosaurus ini hanya didapat 1 gram vinblastin. Jadi sangat kecil sekali dong kalau kita tahu bahwa dari 500 kilo hampir 1 ton atau setengah ton ini hanya didapat 1 gram. Wow, berapa persennya saja kalau kayak gini dong. Jadi ini merupakan satu tantangan lagi-lagi untuk kita semua. Sementara daun dari Chiarosaurus ini masih menjadi sumber utama dari senyawa dimerik alkaloid seperti vinblastin dan juga vincrispin. Dengan diandalkan sekali tanaman ini pengembangan untuk produksi senyawa-senyawa metabolit sekunder ini harus selalu dikembangkan. Dan beberapa peneliti memang menggunakan senyawa semi sintetik yang untuk vinblastin dan juga vincrispin ini karena memang sulit didapat juga. Makanya mereka berinisiatif dengan kemampuan dengan keahlian mereka di bidang chemistry, kimia. Mereka mensintesis vinblastin dan vincrispin secara sintetik, secara buatan, gitu ya. Nah, kemudian peneliti ini dalam penelitian ini menggunakan kultur jaring. Kita tahu bahwa kultur jaringan itu punya 2 tipe, di mana ini kalau dilihat dari sel-sel yang kita gunakan, ada sel yang memang digunakan dan sel itu sudah terdiferensiasi. Ada juga sel-sel yang sudah yang digunakan dalam kultur jaringan dan sel-sel itu belum terdiferensiasi, artinya dia undifferentiated cells. Nah, pada penelitian yang menggunakan sel terdiferensiasi, tanaman ini tidak menunjukkan produksi vinodin yang tinggi dan stabil. Jadi ternyata memang penggunaan sel-sel terdiferensiasi untuk produksi vinodin kayaknya kurang bagus gitu kan. Yang digunakan adalah akar serabut dan juga kalus. Jadi akar serabut dan kalus ini merupakan satu contoh tanaman atau sel yang sudah terdiferensiasi. Nah, kenapa sih kok susah menggunakan kalus dan akar serabut ini untuk memproduksi vinodin? Jadi kalau kita tahu kalus ini kan merupakan sebuah sel tadi yang sudah terdiferensiasi, dia multiseluler karena di jaringan dan mengalami dengan diferensiasi tadi. Tentu dia mengalami perubahan pola ekspresi gen dan juga epigenetiknya. Karena memang diferensiasi itu merupakan proses yang menuju proses aging gitu ya. Dari mulai stem cell kemudian diferensiasi pasti di situ punya banyak sekali perubahan morfologi selnya dan juga pasti molekuler dari sel tersebut termasuk ekspresi gen dan juga epigenetiknya. Nah, ternyata di dalam sel-sel yang terdiferensiasi ini, gen-gen yang bertanggung jawab untuk mensintesis senyawa-senyawa tadi yang target tadi seperti vinodin, itu gen-gennya tereduksi atau bahkan tidak terekspresi sama sekali. Jadi kuncinya di situ ketika diferensiasi itu mulai, ada gen-gen yang di shutdown, ada gen-gen yang mengalami perubahan pola ekspresi sehingga dia tidak kembali berekspresi seperti yang sebelum terdiferensiasi. Nah, gen-gen ini merupakan gen kunci dalam produksi senyawa metabolit sekunder. Jadi tadi ya gen-gen yang tadi ternyata merupakan senyawa kunci untuk sintesis vinodin, vincrispin dan juga. Nah, sementara tadi kalus akar serabut itu sama ya, bahkan dia tidak memiliki gen-gen untuk biosintesis senyawa-senyawa metabolit sekunder atau prekursornya kita bilang, karena
gen-gen ini akan menghasilkan protein dan juga menjadi prekursor nanti produksi metabolit sekunder. Nah, tapi dengan menggunakan undifferentiated cells seperti cambial meristematic cells, ini adalah stem cell-nya, stem cell dari tanaman, dan ini menunjukkan produksi plakwitase yang lebih tinggi dan stabil dengan menggunakan 3 liter airlift bioreaktor. Ini yang dilakukan oleh Lee et al. Pada tahun 2010. Jadi ya berarti menggunakan stem cell ya, karena dia undifferentiated, tapi stem cell ini punya tanaman atau kita sebut dengan cambial meristematic cells. Oke, nah apa sih senyawa elicitos? Jadi senyawa elicitos adalah senyawa yang dapat menstimulasi ekspresi gen dan menginduksi aktivasi jalur-jalur persinyalan dan produksi protein serta senyawa tertentu. Ya, jadi ada senyawa yang dapat menginduksi ekspresi gen tertentu ya, yang akan mengaktifasi jalur persinyalan atau biosintesis. Jadi kalau kita masukkan senyawa tersebut, nanti jalur persinyalan itu ekspresi gen ini akan muncul dan dia akan mensintesis protein, dan protein ini bisa digunakan nanti untuk mensintesis senyawa tertentu. Nah, beberapa senyawa elicitor ini seperti beta-cyclodextrin dan juga methyljasmonat ini telah diuji coba dapat meningkatkan produksi metabolit sekunder pada Cereus yang dikultur dari serabut akar dan juga sel. Jadi tadi ya, serabut akar yang sebenarnya dia tidak memiliki gen-gen biosintesis ketika digunakan sebagai ketika diaplikasikan beta-cyclodextrin untuk stimulasi senyawa metabolit sekunder, dia berhasil. Sehingga kita tahu bahwa wah, beta-cyclodextrin ini bisa dong untuk mengaktifasi jalur persinyalan beberapa metabolit sekunder ketika digunakan pada kultur jaringan dengan menggunakan serabut akar atau differentiated cells gitu ya. Kemudian beta-cyclodextrin juga membantu meningkatkan biosintesis phytoalexin dengan menginduksi gen-gen yang berperan pada respon pertahanan. Oke, di sini berarti tetap sama ya. Dia meningkatkan biosintesis dari phytoalexin yang dia targetkan adalah gen-gen yang berperan pada respon pertahanan. Jadi dia mengaktifkan gen-gen yang berperan pada respon pertahanan. Ketika diaktifkan, maka biosintesis phytoalexin ini akan akan terekspresi karena beberapa senyawa metabolit sekunder yang ada pada tanaman itu diproduksi untuk melindungi tanaman dari cekaman. Sehingga dengan cekaman tadi, tanaman menghasilkan beberapa metabolit sekunder untuk melindungi dirinya, termasuk phytoalexin di sini. Jadi ketika ada respon cekaman, maka gen-gen yang berperan pada pertahanan terekspresi, termasuk gen-gen yang menghasilkan phytoalexin. Sebenarnya mungkin nggak langsung phytoalexin diekspresikan, mungkin protein-protein yang menjadi prekursor dari phytoalexin tadi, gitu ya. Nah, sedangkan methyljasmonat itu merupakan hormon stres yang terakumulasi dan tinggi konsentrasinya pada jaringan tanaman yang rusak. Jadi kalau kita bayangkan ada jaringan tanaman yang rusak, berarti di situ ada tinggi konsentrasi dari methyljasmonat. Nah, methyljasmonat ini ketika terekspresi tinggi atau terakumulasi tinggi, dia dengan pathway-nya, dengan jalur persinyalannya dapat mengakumulasi azimalisin pada suspensi sel kulturnya. Jadi pathway ya, ini kaskade atau berantai seperti itu. Nah, ini gen biosintesis dari terpenoid indole alkaloid, di mana gen-gen yang berperan dalam biosintesis alkaloid pada Cereus ini ada di sini beberapa. Jadi ada GES, GES10H, TDC, STR, SGD, dan juga deliverage. Nah, gen-gen ini ternyata diinduksi oleh methyljasmonat. Nah, bagaimana ketika gen-gen ini terekspresi? Kita lihat di sebelah kanan bagaimana mekanisme berantai daripada ekspresi gen-gen ini, yang ternyata gen-gen ini menjadi perantara dari beberapa senyawa untuk memproduksi senyawa-senyawa yang akhirnya dia akan memproduksi senyawa vinolin dan juga vincristine. Jadi
Ya kita bisa lihat di sini ya, bahwasannya, mmm, apa ini, senyawa-senyawa seperti itu ya, senyawa-senyawa, dari disfosfat dirubah oleh GES ini atau granulositas ini menjadi granul, sampai dengan dia menjadi, sekologganin dengan STR ya, si stri apa, streptosidin sintase ini diubah menjadi streptosidin dan sampai akhirnya dia menjadi vinodin dengan bantuan DAT, gen DAT. Nah, video ini belum selesai juga, dia bisa menjadi Vincristin nanti, gitu ya. Jadi sangat berantai sekali. Nah, jadi apa sih tujuan peneliti dalam penelitian atau jurnal ini? Jadi peneliti itu ingin menganalisis produksi senyawa vinodin, katalidin, azithromycin, dan total alkaloids pada C. reseus yang telah diberi perlakuan dengan menggunakan beta sekodextrin tadi dan juga metadesmol. Kemudian peneliti juga menganalisis gen-gen yang terlibat dalam biosintesis dengan real-time PCR, yaitu gen-gen yang tadi ya, yang tadi slide sebelumnya yang ini. Jadi di markernya adalah gen-gen ini untuk melihat pathway-nya, apakah pathway ini berhasil untuk memproduksi beberapa senyawa seperti ini ya, vinodin, juga dia yang sudah kita sebutkan, katarintin. Nah, ini materialnya daripada penelitian kali ini ya. Jadi ada vinodin, katarantin, dan juga azithromycin ini digunakan sebagai kontrol positif gitu. Kemudian di sini ada beta sekodextrin dan juga metadesmol sebagai senyawa resitosnya, trizol, prime script, dan juga kit ya, PCR kit dan juga SCBR sebagai reagen-reagen untuk analisis PCR atau ekspresi gen. Nah ini dia, jadi untuk metodenya sendiri, di mana kita perlu mengkondisikan kulturnya terlebih dahulu. Jadi yang kita kultur di sini adalah selnya ya, cambial cell seperti ini. Jadi kita nggak kultur jaringan, kita kultur selnya. Kita kultur selnya. Kita kultur stem cell kayaknya kalau di hewan ya. Cuman ini namanya undifferentiated cell atau cambial mesenchymal cell. Nah, kita isolasi cambial mesenchymal cell atau CMC ini dari ranting tanaman. Kemudian ketika setelah diisolasi, cambial cellulose ini dikultur pada 250 ml flash dengan yang mengandung 100 ml MS ya, media MS, 2 mg NaA, 10 gram sucrose, dan juga 4 gram gelarit. Kemudian dikultur pada suhu 25 derajat dengan kondisi yang gelap, dan media diganti setiap 12 hari. Ingat ya, media diganti setiap 12 hari. Nah, ini terus berlanjut sampai dengan kultur yang cukup panjang, ya 2 tahun. Nanti mungkin kita lihat bagaimana sistem pengkulturan 2 tahunnya. Nah, namun sebelum eksperimen, sel kultur ini dari CMC ini dilakukan subkultur kembali dengan mentransfernya pada 250 ml flash yang berisi 100 ml MS solid ya. Kemudian dikultur pada 25 derajat, di mana ketika 12 jam dikasih terang dan 12 jam selanjutnya dikasih gelap. Jadi untuk pencahayaan ini bergantian. Kemudian untuk initial culture-nya, ketika sudah kita ingin mendapatkan udah ingin eksperimennya, jadi CMC ini diinokulasikan pada MS liquid medium ya, yang berisi 2 mg NaA dan 20 gram sucrose. Nah, ini sistem dia long term culture system tadi, di mana kita mau mengkultur 2 tahun sel ini. Karena di penelitian sebelumnya 2 tahun itu cukup maksimal atau cukup baik untuk kita mendapatkan senyawa-senyawa metabolit sekunder tadi dari sel ini. Jadi suspensi kultur dari CMC ini diinkubasi pada suhu 25 derajat dan 120 rpm kecepatan untuk setiap tanknya dengan kondisi yang terang. Kemudian setiap 12 hari tadi
di subkultur di mana 15 mili all suspension atau kultur sel yang tadi kita sudah kultur ini ditransfer 15 mili ke dalam 85 mili media MS yang baru di dalam 250 ml Erlenmeyer flask. Nah, ini kultur berlangsung selama 2 tahun, terus setiap 3 bulan kultur dipanen, kemudian dilihat karakteristik pertumbuhannya dengan viabilitas, dengan indikator cell viability dan juga cell proliferation. Nah, ini dia perlakuan dengan 10 mikromol beta cyclodextrin dan juga 150 mikromol metilhasmat, di mana suspensi sel hari ke-12 ini ya, setelah tadi hari ke-12 kita sudah subkultur ya, mengganti media, ini kita masukkan beta cyclodextrin ini dengan konsentrasi 0, 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Konsentrasi 0 ini sebagai kontrol negatif. Dan kemudian dari ini ya, dari tadi sudah kita masukkan beta cyclodextrin, kita 2 perlakuan untuk tempatnya ini. Ada perlakuan Erlenmeyer flask 100, 200, 500, dan juga kita tempatkan di 5 liter airlift hybrid bioreaktor. Nah, ini dia analisisnya, kulturnya, di mana kita mengkultur Erlenmeyer flask 100, 200, 500 ini di dalam 25 derajat constant light 120 rpm still tank, dan juga 5 liter airlift hybrid bioreaktor dengan ini ya, dengan atributnya atau dilengkapi dengan turbine impellers, pH probe, dissolved oxygen probe, dan juga inlet or outlet air sterilization filter. Nah, kemudian kita bekerja dengan 4-5 liter working volume, di mana suhunya kita atur 25 derajat, pH-nya 5,8, dan kita agitasi 0,03 ppm kecepatannya, serta aerasinya 110 rpm. Kemudian kita kultur, kemudian analisisnya di 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, di hari ke-6, 9, dan 12 ini ada beberapa sel yang kita kultur atau kita perlakukan tambahannya dengan memperlakukannya dengan menambahkan 150 mikroliter metilhasmat. Nah, setelah tadi diperlakukan dengan metilhasmat dan juga cyclodextrin di dalam 2 media ya, ini 2 tempat flask dan juga bioreaktor, inilah hasilnya, di mana yang pertama dilihat dulu karakteristik pertumbuhan dan juga produksi dari TIA atau terpenoid indole alkaloid daripada sel meristematik sel ini dari tanaman Cereus selama 2 tahun kultur. Jadi memang terlihat bahwa produksi metabolit sekunder ini stabil pada 6 bulan pertama saat kultur, dan pada 18 bulan kultur menunjukkan kenaikan konsentrasi alkaloid metabolit yang juga cukup signifikan. Kemudian ini adalah perbandingan dari pertumbuhan dari cambial meristematic cells tadi terhadap dan juga konsentrasi dari TIA. Jadi dibandingkan antara medium Erlenmeyer flask dengan 5 liter bioreaktor. Nah, ini sangat terlihat bahwasannya ada perbedaan ketika kita menggunakan Erlenmeyer flask dan juga ketika kita menggunakan bioreaktor. Ini cukup signifikan perbedaannya. Pada beberapa perlakuan ya. Di sini
di sini adalah pertumbuhan ya, di sini pertumbuhan. Kemudian yang di C ini, sorry C, ini adalah sampel pertumbuhan yang di sebelah kiri. Kemudian di bawahnya ini adalah produksi dari senyawa kataraktin. Kita lihat di sini bahwasannya memang tinggi sekali, cukup tinggi ketika kita menggunakan bioreaktor. Namun memang ada sedikit perbedaannya. Cukup jauh, 2,5 bisa menghasilkan 2,5. Ketika kita menghasilkan bioreaktor ini kita bisa menghasilkan 2,5 mg per liter, sedangkan kalau kita menggunakan RLM Plus ini hanya 2 mg per liter. Selama berapa hari? Selama 6 hari. Kalau di sini 2,5 liter ini selama 9 hari. Tapi memang sampai 2,5 mg per liter ini sampai gitu. Nah, ini kalau yang di sebelah atasnya, yang di sebelah kanan atas ya, ini terhadap produksi pindolin. Terbalik. Tadi pindolin, kalau sekarang katarantin ya. Maaf, terbalik. Jadi ini yang kanan atas ini katarantin, yang bawah tadi pindolin. Tapi katarantin ini juga cukup baik sekali ya, jadi 0,8. Ini perbedaan sangat jauh, sangat signifikan. Maksimumnya kalau kita menggunakan RLM Plus ini hanya 0,6, sedangkan kalau kita menggunakan bioreaktor ini bisa sampai 0,8. Ini juga cukup jauh ya kalau kita lihat produksi ajmalisinnya. Jadi memang penggunaan bioreaktor ini cukup signifikan ya perbedaannya ketika kita kultur jaringan menggunakan RLM Plus. Jadi pemanfaatannya cukup baik. Nah, ini ekspresi dari atau produksi dari TA production. Jadi ini ada beberapa kali kan ada individual dan kombinasi. Nah, ini kalau kita lihat perlakuannya terhadap produksi dari terpenoid alkaloid dan juga dari beratnya yang dilihat dry weight-nya atau berat keringnya. Ini juga cukup signifikan ya ketika kita melihat jadi yang titik-titik ini yang sebelah kanan paling tinggi ini merupakan penggunaan atau treatmentnya itu dikombinasikan, dan ini sangat tinggi gitu hasilnya, sangat baik ketika kita kombinasikan beta sekodextrin dengan methyl-jasmonat. Dia mampu untuk menghasilkan senyawa-senyawa agen, mengaktifkan gen-gen yang bertanggung jawab untuk produksi biosintesis. Ini ekspresi gen ya dari masing-masing gen yang tadi menjadi marker gitu ya. Ada GES, G10H, IRS, LAM, TDC, SDR, SGD, D4H, ORK3. Jadi produksi gen ini juga LAMT ini sangat tinggi. Jadi yang di atas ini itu sangat tinggi. Nah, sekarang kita diskusi. Jadi memang kita diskusi. Di bagian diskusinya ini memang meng-highlight. Kalau yang tadi itu yang ekspresi gen ini per harinya ya. Jadi ada 6 hari, 9 hari, dan 12 hari. Di sini yang A ini 6 hari, yang B ini 9 hari, yang C ini 12 hari. Jadi di hari ke-6 ini produksi LAMT cukup tinggi, dan di hari-hari selanjutnya LAMT ini masih tinggi ya, masih tinggi sampai dengan hari ke-12 pun masih menunjukkan angka yang cukup tinggi gitu ya, produksi dari LAMT ini.
Oke, sekarang kita diskusi. Jadi memang ketika kita kultur jaringan itu banyak sekali ya, apa namanya deh, halangan-halangannya seperti ada mutasi gen ya itu cukup tinggi mutasi gen sehingga memang menginhibisi jalur-jalur persinyalan pada proses gen-gen biosintesis gitu ya. Pada proses ekspresi gen biosintesis ekspresi pada ekspresi-ekspresi gen yang berperan pada biosintesis senyawa. Nah, pada studi ini memang diperlihatkan ya bagaimana sel kambial meristematik sel ini atau undifferentiated selnya ini itu dapat memproduksi senyawa yang cukup baik, senyawa metabolit sekunder. Ya karena memang adanya tadi induksi dari beta cyclodextrin sehingga kita bisa simpulkan bahwa beta cyclodextrin ini punya peran yang cukup penting untuk menginduksi metabolit sekunder. Kemudian beta cyclodextrin selain menginduksi metabolit sekunder, dia juga ternyata menginduksi pertumbuhan selnya, pertumbuhan sel. Jadi dia itu bisa sebagai growth faktor gitu ya, menginduksi pertumbuhan sel. Jadi dia punya dua peran yang cukup baik di sini. Di samping dia menginduksi gen-gen yang berperan dalam biosintesis, dia juga menginduksi pertumbuhan sel. Jadi itu saja teman-teman yang bisa dijelaskan dalam jurnal kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf atas banyak kekurangan dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.